Nah, oke, selanjutnya kita lanjut ke lab 2.4.4, yaitu location log file. Jadi di lab ini kita bakal lebih familiar lagi dengan locating and manipulating Linux log files. Nah, jadi log files, also spell log files, jadi bisa di itu biasanya digunakan komputer untuk log events. Jadi software programs, background process and service, or transaction between service, including yang termasuk the operating system itself. Itu bisa generate such events. Log files are dependent on the application that generates them. It is up to the application developer to confirm to log files contention. Software documentation should include information on its log files. Jadi software documentation itu harus include information on its log files. Jadi because log files are essentially a way to track specific event, the type of information stored varies depending on the application or service generating the event. Jadi untuk point A, consider the single log entry below. It was generated by Apache, jadi udah di generate oleh Apache itu salah satu populer web server. Ini, jadi setiap ini itu mengandung timestamp, type, file, PID, dan client, lalu ada description. Jadi timestampnya sendiri itu ini, yaitu hari Rabu pada tanggal 22 Maret di jam segini pada tahun 2017. Jadi this part records kapan di event itu took place. It is very important that the server clock is correctly synchronized as it allows for accurately cross-referencing and tracing back event. Lalu selanjutnya ini type-nya for error ini. Jadi this is the type of event. In this case, ini error. Lalu PID, jadi PID-nya ini. PID. Jadi this contains, jadi itu mengandung informasi mengenai proses ID yang digunakan apa sih pada momen itu. Selanjutnya yaitu client. Jadi client dengan IP address ini. Jadi ini tuh merekam IP address of the requesting client. Nah, in description-nya this contain a description of the event. Jadi based on the log entry above, we udah siap. Describe what happened. Jadi berdasarkan ini tuh apa sih yang terjadi? Nah, yang terjadi itu pada tanggal 22 Maret pada jam sekian pada tahun 2017 itu ada seseorang klien dengan IP address ini 209 ini request file yang nggak ada atau tidak eksis, yaitu ini. Nah, jadi sistem ini tidak menemukan file sehingga itu menjadi error. Seperti itu. Jadi apa yang terjadi kita bisa jawab pada hari Rabu Maret tanggal 22 tahun 2017 seorang klien dengan IP address IP address itu request file yang tidak ada atau no exit ya, tidak ada, yang artinya sistem tidak menemukan file tersebut.
sehingga menyebabkan error. Jadi ini kita langsung aja ke itu ya, ke terminal. Kita pakai CyberOps. Ini, wait, ya, kita ke terminal dan mengetikkan ini ya, cat log. Ya. Terminal. Kita paste aja. Kita paste. Nah ini. Jadi pada step ini, loh, oh, sorry. Tekan. Kita di 2.4 kan? Sorry. Ya, udah sampai sini ya. Jadi ini tuh kayak apa ya? Nggak beraturan gitu loh hasilnya. Hasil dari ini ya. Hasil dari cat ini, comment cat ini, itu nggak beraturan dan kayak agak susah gitu loh dibaca. Nah, berarti untuk menjawab pertanyaan ini, kenapa sih outputnya itu beda dengan output yang Rabu 22 Maret ini ya? Ya, yang ini. Kenapa kok beda dengan yang ini? Jadi kita disuruh menjelaskan of the cat format is in a different format than the single entry sold in item. Jadi ya pokoknya intinya kenapa kok hasilnya ini itu berbeda dengan apa yang dihasilkan pada ini. Jadi ya karena sorry lewat. Is the output of still considered a web transaction? Itu yes. Dan untuk menjawab pertanyaan yang ini, explain why the output of the cat command is different format than the single entry sold in item A. Jadi karena filenya itu berbeda urutan, berbeda order, berbeda urutan. Tapi key message-nya dan IP address C1 yang mana ini menunjukkan bahwa ada several log file. Jadi formatnya itu beda. Jadi formatnya itu berbeda karena layanan mereka sorry nah kayak gini lah biar kedengaran karena layanan mereka sorry itu bidangnya beda, itu bidang dan urutannya beda. Nah, ini ada get message, lalu ada ini
ada HTTP 1.1 yang pokoknya yang mana itu menunjukkan bahwasanya formatnya itu berbeda, bidang dan urutannya juga berbeda. Dan selanjutnya yaitu step 2, operation system log file example. Jadi ini beberapa software itu can keep log files, including the operation system itself. Jadi Linux itu use the file log ini directory to store various log files untuk store files yang berbeda. Ini jadi including operation system logs. Within OS are complex pieces of software and therefore use several different files to log events. This section takes a quick look at the file log research file. Nah, jadi pada step 2, ketika kita mengetikkan ini, sudo more for log research, lalu kita enter, kita bakal disuruh memasukkan password. Nah, lalu kita enter lagi, kita menemukan bahwasanya di virtual machine saya ini tidak ada file dan direktorinya, tidak ada no such file or directory. Nah, jadi kita lihat contohnya yang di lab Mar 20 ini. Nah, jadi kita itu bisa notice bahwasanya ada beberapa yang ada di list ini berbeda dengan log file milik web server yang ada di atasnya. Karena OS itu generate lognya recorder even are in relation to ke OS-nya sendiri, yang berbeda dengan web server yang tadi. Gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, can you find, apakah kita bisa menemukan evidence of that in the log enters so above? If so, in what slide? Explain. Jadi kita menggunakan ini aja ya. Ini. Jadi log files are very important for troubleshooting. Jadi kita asumsikan bahwasanya ada user yang specific system report that all network operation were slow around 4:20 AM on May 19. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita asumsikan bahwasanya ada user yang seperti ini. Nah, jadi pada bulan Mei tanggal 19 di jam 4.20 Mekah itu beralih dari atas ke bawah dengan cepat ya, dengan cepat. Lalu laporan pengguna dikonfirmasi. Ya. Selanjutnya yaitu pada part 2, location log files in Arduino system. Jadi the security workstation VM includes means, engines, dibaca engines. Jadi ini sebuah web server yang lightweight, yang ringan. Jadi pada session ini kita bakal menunjukkan bagaimana caranya kita menemukan dan mendisplay engine logs using the security workstation VM. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin A. Kita menggunakan command man untuk mendisplay engine manual page. Dan yes. Boom. Jadinya ada itu ya. Engine sendiri yaitu HTTP and reverse proxy server. Nah, di sini ada deskripsinya bahwasanya
engines ini ialah apa ya? Itu high performance, stability, dan rich feature set, lalu ada simple configuration dan low resource consumption. Seperti itu. Ya, ini jadi isinya dari itu ya, manual page-nya engines. Langsung kita aja klik. Lalu kita lanjut ke step B. Jadi kita, loh, oh, score down. Oke, kita, oh, sorry. Kita masuk lagi. Nah, kita disuruh scroll down the page to look at the engine logging section. The documentation makes it clear that engine support logging with the location of its log files defined at compilation type. Jadi bisa dilihat di sini, bab ini ada debugging log. Nah, jadi to enable a debugging log, we configure engine to read with debugging. Dan seperti ini isinya debugging log. Lalu kita lanjut ke step C, yang mana kita bakal nge-scroll ke bawah sampai kita bisa melihat information dari filesnya. Jadi kita temuin ini ya, file. File. Jadi di sini ada run engines, yaitu yang berisi process ID of engines. The content of this file are not sensitive, jadi kontennya nggak sensitif, so it can be word readable. Lalu ada etc ini, yang dimana ini adalah design configuration file. Lalu var log, jadi ini error log file. Kita langsung ke D. Jadi kita ini bakal menggunakan ps dan grep command untuk ensure engine is running in the VM. Jadi kita menggunakan ps dan grep itu untuk memastikan bahwasanya engine ini sedang berjalan di VM. Nah, kita menggunakan ini ya, ps. Nah, ini baru kita quit. Kita copy aja ya. Lalu enter. Nah, ternyata ada engines yang sedang berjalan, yang mana ada master process, lalu ada working process, dan masing-masing ini punya PID-nya masing-masing ini. Nah, ya sedang berjalan ya. Langsung aja kita ke E. Jadi secara desain CyberOption VM ini menggunakan default location dan juga definition sebanyak mungkin. Secara konvensional, directory file ini menyimpan berkas log untuk berbagai aplikasi dan service sementara. Berkas konfigurasi ini disimpan di bawah etc directory, meskipun tidak menyediakan lokasi yang benar untuk berkas untuk log filesnya, namun tidak hanya menegaskan bahwa engine support pencatatan, tapi juga mengisyaratkan lokasi configuration files, karena lokasi log file sering dapat customize dalam configuration files. Ya. Jadi next step is kita use ls command.
Jadi kita menggunakan command ls untuk melihat dalam file etc serta mencari konfigurasi file dari engines. Nah, oke. Oh no, nggak bisa disalin lagi guys. ls spasi min etc. Boom. Nah, kita bisa melihat bahwasanya di sini ada engines. Ya. Jadi lanjut aja, kita masuk ke step F. Jadi kita bakal masuk ke engines menggunakan ini ya. Jadi dengan menggunakan command ls, ini kita bisa menemukan number of files including one main engine configuration. Wait. Oh no. Okay. ls min l etc engine x. Oke, kita enter. Nah, jadi di sini ada engine conf, yang mana ini adalah salah satu file konfigurasi dari engines. Masuk ke step G. Tadi kita menggunakan cat untuk membuka ini ya, engines configuration-nya. Oke. Kita menggunakan command cat. Baik. Ya Allah. Oke, cat etc engine x means engine x.conf. Nah, kita udah masuk ke engine x.conf, yang mana di sini ada event, ada http, lalu ada sml plus rs dan mail. Lanjut ke step. Oh, ini yang pokoknya ada kayak stack-stacknya ini itu adalah komen yang diabaikan sama itu ya, engines. Oke, lanjut aja ke step H. Nah, dari hasil G tadi ini kita menggunakan ini lagi, ls min l parlog. Ya. Jadi dari hasil G tadi itu nggak disebutkan bahwasanya log file engines ya. Nah, jadi kita itu mencari menggunakan command ls, yang mana di sini ada engines. Kita bisa lihat di sini ada engines. Nah, langsung kita lanjut ke I. Jadi kita masuk ke ini ya, ke files engines ini kita sebagai user, yaitu dengan menggunakan sudo. Oke, sudo. Masa nggak bisa disalin lagi toh? Nggak bisa. Nah, jadi maksudnya kita ketik sudo ls min l parlog engines. Kita disuruh memasukkan password. Ya, di sini kita bisa melihat bahwasanya di sini ada access log dan ada error log. Nah, setelah itu, jadi ini tuh mungkin adalah log files engines. Yang selanjutnya kita bakal mencoba untuk memonitor file ini dan get confirmation, mendapatkan konfirmasi bahwasanya mereka ini adalah log files dari engines.
Oke, jadi sebenarnya saya tuh sudah mengerjakan rekamannya, tapi ketika saya mencoba mendownloadnya itu tidak bisa. Katanya disuruh cek internet connection dan saya mencoba lagi dan boom, kita disuruh ngecek lagi. Jadi kita ulang aja nggak apa-apa. Menarik sekali. Nah, saya bakal membaca panjang nih. Jadi di step itu kita punya bonus tuh yaitu jurnal CTL. Jadi Security Workstation VM ini berbasis Arch Linux dikategorikan sebagai distribusi Linux. Arch Linux ini didesain untuk menjadi ringan, minimalis, dan sederhana. Sebagai bagian dari filosofi desain ini, Arch Linux ini menggunakan sistem D sebagai sistem unit. Di Linux, proses ini adalah proses pertama yang dimuat ketika komputer melakukan booting. Lalu ini secara langsung atau tidak langsung ini merupakan induk dari semua proses yang berjalan pada sistem. Proses ini dimulai oleh kernel pada saat boot dan terus berjalan hingga komputer dimatikan. Biasanya ini memiliki proses ID1. Nah, sebuah unit system itu adalah sekumpulan aturan dan konvensi yang mengatur bagaimana ruang pengguna pada sistem Linux dibuat dan disediakan untuk penggunanya. Sistem ini juga menentukan parameter seluruh sistem seperti file konfigurasi, global, sebuah pencatatan dan manajemen layanan. Sistem D adalah sistem unit modern yang didesain untuk menyatukan konfigurasi Linux dan perilaku layanan pada semua distribusi Linux dan telah semakin banyak diadopsi oleh distribusi Linux utama. Artinya bergantung pada sistem D untuk fungsionalitas unit dan CyberOps Workstation VM itu juga menggunakan sistem D. Nah, jadi sistem jurnal atau hanya jurnal adalah layanan pencatatan peristiwa dari sistem D dan menggunakan berkas binary event only yang berfungsi sebagai berkas file log. Nah, berarti kan bahwasanya jurnal D ini tidak menghalangi penggunaan sistem logging dan syslog ya. Kayaknya bukan yang ini. Tidak sampai di bonus tool yang mana kita bakal ngetik ini ya, jurnal CTL. Nah, ini enter. Jadi di sini kita punya banyak banget informasi. Selanjutnya, jadi bagaimana caranya kita run itu dengan caranya yaitu dengan cara menjadi root user. Jadi dengan menggunakan sudo, perintah sudo. Nah, selanjutnya untuk itu kita menggunakan sudo jurnal plus min. Nah, di sini min ini digunakan untuk filter boot relates, log entry saja. Jadi dengan menggunakan perintah ini kita bisa melihat boot relate dari log entries. Seperti itu. Langsung saja ke C. Ya, kita menggunakan min 1 yang mana untuk melihat entry yang di boot ya, yang boot. Nah, di sini kita bisa melihat semuanya yang di boot. Oh, sebentar. Ya, sudah. Kita cek revisi lagi. Selanjutnya kita menggunakan perintah list boost untuk list previous boots-nya. Boots. Nah, jadi di sini ada 2 ya outputnya. Di sini ada banyak tapi di saya cuma ada 2. Selanjutnya kita menggunakan main scenes.
disertai dengan waktu. Di sini saya memakai one day ago sesuai yang ini. Kita enter, kita enter. Nah, jadi di sini akan muncul log entries beberapa waktu yang lalu sesuai dengan apa yang saya ketik, yaitu one day ago. Selanjutnya poin F, kita menggunakan menu engine service. Ya, ini. Nah, kita bisa mencari layanan Nginx ini dengan menu ya. Jadi di sini ada starting, a high performance, dan sebagainya. Selanjutnya, jadi sama seperti tile minf, jadi jurnal CTL juga bisa memonitoring secara real time. Jadi kita menggunakan minf. Ya, seperti ini. Nah, jadi kita bisa memonitor secara real time ya dengan ini. Lalu selanjutnya, nah di poin hal ini kita bisa lihat bahwasanya ini ada min u dan min f, yang mana tadi kita bisa mengcombine dengan yang lain. Misal kita tuh juga bisa memonitoring secara real time dengan menggunakan min f. Jadi dia di sini akan memantau log file secara real time. Ini, oke, bener kan? Min u, min f, oke. Nah, lalu selanjutnya kita bakal disuruh buat web browser ya, untuk search ini dan boom. Nah, jadi sebenarnya tuh jurnal CTL itu harusnya on-display error relate to a missing favicon.io file in real time. Tapi saya tidak terjadi apa-apa ya, Bu. Kita begini saja. Apakah saya salah? Menu engines to the jurnal CTL menu engines dot service ya. Coba kita refresh lagi. Tidak ada yang terjadi, padahal ini seharusnya itu mendisplay relate to a missing favicon.io file in real time.